Kami silakan. Ya, shalom, selamat pagi, Shalom Pak Bapak, Max. Ibu, Saudara. Ya, mohon maaf karena saya nggak pakai laptop ya, mungkin di layar kurang jelas. Saya pakai HP karena laptopnya rusak. Bisa dengar suara saya, Pak Hen? Jelas, Pak. Bisa Jelas, Pak. jelas. Jelas ya? Oke. Ya, kita pagi ini mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami bangun pagi, bisa bernafas. Seluruh organ tubuh masih berfungsi dengan baik. Ini semua kemurahan Tuhan. Kami juga menyadari keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma daripada karya Kristus di kayu salib. Itu sebabnya kami akan mengisi hari-hari kehidupan kami. Bahkan di akhir pekan ini Tuhan, Kau memberkati kami. Kami boleh mensyukuri sepanjang perjalanan hidup kami di bulan Agustus. Kami telah masuk hari yang ke-30. Dan hari Senin nanti kami sudah memulai dengan bulan September. Itu pun karunia dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini yang Jakarta memanas, Indonesia memanas, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Urapi kami semua pagi ini, urapi hamba, hamba terbatas Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya biarlah kuasa Roh Kudus menawan hati dan pikiran kami di pagi ini. Terima kasih Kak Bapak berkata-kata bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu saya mengambil judul sikap yang benar ya dalam menghadapi masalah hidup. Tentunya kalau bicara masalah hidup tidak ada satu orang pun yang terluput ya. Kita semua punya masalah kehidupan, mungkin berbeda-beda. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang dalam beberapa hari ini pun digoncang. Artinya inilah masalah juga yang kita hadapi. Dampak daripada keserakan beberapa segelintir orang, para pejabat petinggi yang membuat masyarakat semakin susah, sementara para elit bersenang-senang dengan apa yang mereka miliki. Ini juga merupakan masalah di tengah-tengah bangsa ya dan bagian dari masalah hidup. Mungkin kita juga yang ada di area Jabodetabek ini merasakan itu ya. Tapi di beberapa daerah pun itu ada demo-demo yang luar biasa juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, masalah hidup bukan cuma masalah bangsa, tapi masalah kehidupan juga bisa saja kita alami dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Mungkin juga dalam pelayanan kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Begitu juga di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita, menghadapi anak-anak yang semakin besar, bertumbuh dengan berbagai karakter. Dan kita menghadapi itu terus. Selama kita masih diizinkan Tuhan hidup, pasti ada masalah demi masalah yang kita lewati. Nah, pagi ini yang menjadi penekanan saya bahwa bagaimana kita menyikapi setiap persoalan. Ya, bagaimana kita bisa menyikapi semua persoalan hidup yang kita alami. Ya, karena harus ada perbedaan dong. Ya, sebagai anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Kalau orang dunia mengambil jalan pintas, ya, demo kemarin yang anarkis, yaitu cara gambang, cara dunia yang mengambil jalan pintas sehingga ada korban. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus sama? Ya, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut? Nah, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Mungkin bisa ditayang di situ ada ayatnya juga. Saya akan membaca dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di masa dan di Meribah ya. Mungkin bisa next ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan berkata, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu, tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalam akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ya, ya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Tentunya kita yang berbahagia kalau membaca, merenung, ya kita sudah melakukan ini di Korabdeo. Setiap hari, sepanjang minggu, kita membaca, merenung. Tapi firman Tuhan katakan yang berbahagia bukan cuma sampai sekedar merenung ya. Tapi harus kita melakukan. Ya, next bisa. Kita harus melakukan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita menyikapinya? Di sini saya melihat ada dua kelompok manusia dalam menyikapi persoalan hidup yang mereka alami. Yang pertama itu orang Israel ya. Bagaimana orang Israel menyikapi persoalan. Karena berbicara tentang masalah air di Massa dan Meriba, itu semua orang, ya, semua orang Israel mengalami. Mulai dari pemimpinnya Musa, para tua-tua Israel, ada Harun dan yang lain-lain, sampai kepada rakyat jelata, masyarakat. Semua orang yang keluar dari Mesir mengalami masalah kekurangan air ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Israel menyikapi ya. Jadi nanti kita melihat di sini ada sikap orang Israel dalam menyikapi persoalan air ini. Lalu yang kedua itu sikap Musa dalam menyikapi. Padahal sama-sama ya, mereka kekurangan air. Artinya tidak ada air untuk diminum. Dan saya percaya mungkin Musa lebih parah ya, karena dia punya persediaan air pun pasti habis lebih dulu. Karena Alkitab katakan dia adalah seorang yang lembut hati. Dia pasti melihat orang tua tidak ada air, dia memberikan air, persediaan airnya. Dia melihat ada anak-anak kecil yang mungkin menangis karena kehausan, pasti air persediaannya Musa itu dia berikan kepada mereka. Jadi menurut saya mungkin Musa yang lebih membutuhkan itu ya. Tapi kita lihat nanti sebentar bagaimana sikap orang Israel dalam menyikapi persoalan tidak ada air ini dan juga sikap Musa. Dan di akhir daripada khotbah saya nanti kita bisa merenung ya, merenung kira-kira kita ada di golongan yang mana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal yang orang Israel, sikap dari orang Israel. Yang pertama saya melihat bahwa orang Israel ini tidak bersyukur ya, tidak berterima kasih, tidak tahu diri ya. Di dalam ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, kemudian berangkat segenap Israel daripada Gurun Sim berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemah mereka di Refidim. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa dan berkata, "Mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami, dan kehausan?" Kenapa saya katakan bangsa ini tidak tahu berterima kasih? Karena kita lihat bahwa dalam perjalanan mereka, itu mereka sudah mengalami mujizat Tuhan sejak keluar dari Mesir ya. Kita tahu bagaimana ada 10 tulah air berubah menjadi darah ya. Sampai kepada kematian anak-anak sulung. Dan mereka diluputkan dari semua itu. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Memang satu hal yang saya melihat kadang-kadang kita mungkin itu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saya. Karena kita lihat di ayat yang pertama itu
Dikatakan mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ya. Ingat bahwa ini Israel ada dalam kondisi berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka ada di dalam ketaatan. Mereka ada dalam prosedurnya Allah. Dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya ketika mereka melihat tiang awan pada waktu siang terangkat bergerak, mereka akan cepat-cepat menggemasi. Mereka punya tenda, mereka cepat berjalan ikut pergerakan dari tiang awan. Kalau tengah malam tiba-tiba tiang api bergerak, mereka juga ikut pergerakan tiang api. Cepat-cepat beresin tenda, apa yang mereka miliki, dan mereka mengikuti pergerakan itu. Nah, bayangkan kita sementara mengikuti apa yang Tuhan mau, kita sementara mengikuti berjalan dalam ketaatan, tapi tiba-tiba di sini masalah datang. Dan saya mau katakan pagi ini yang terberat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ada di ladang Tuhan, kita sementara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, siang, malam, pagi kita udah bangun ikut. Mungkin ada persekutuan pribadi dulu. Setelah itu 5:30 kita ikut koram deo. Ya, kita sharing di kompak. Kita di dalam gereja kita aktif. Kita melayani, kita habis-habisan. Kita seorang yang taat memberikan persepuluhan. Kita orang yang berkorban. Ya, dalam beberapa hari kita mendengar sharing-sharing. Ada banyak orang yang sampai ke suku-suku terasing. Semua orang yang melayani Tuhan. Banyak berkorban, banyak memberi. Habis-habisan buat Tuhan. Tapi kok tiba-tiba di PHK dari tempat pekerjaan. Tapi kok tiba-tiba anak bermasalah. Tapi kok tiba-tiba penyakit muncul. Ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan sulit untuk bisa bersyukur. Ya, sulit untuk menerima keadaan ini, Bapak Ibu. Ya, dan ini yang Israel alami. Nah, di pagi hari ini saya melihat bahwa Israel tidak bersyukur ya. Padahal mereka juga sekalipun dalam situasi seperti ini mereka melihat penyertaan Tuhan nyata tapi kesulitan. Tapi mereka lupa bersyukur itu karena apa? Kalau saya lihat dari waktu ke waktu sejak mereka keluar dari Mesir, penyertaan Tuhan itu nyata. Ya. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka mengalami bagaimana tiang awan dan tiang api itu gambaran kehadiran Tuhan. Dan itu mujizat menurut saya luar biasa. Waktu Firaun dan tentaranya mengejar mereka, tiang api yang di depan bisa berbelok ke belakang menghalangi Musa sepanjang malam. Orang Mesir tidak bisa menembus tiang api itu ya. Sehingga kita tahu mereka diseberangkan, laut terbelah dua. Itu semua mujizat. Ketika mereka membutuhkan mana dari surga, mereka berseru, Tuhan memberikan mana. Ketika mereka kekurangan air, beberapa kali kita lihat Musa memukul batu dan air muncul. Ya, ada banyak, mereka rindu makan daging. Alkitab katakan Tuhan berikan burung puyuh. Jadi ada banyak berkat-berkat Tuhan yang juga mereka alami. Cuma saya lihat bahwa ketika mereka mengalami kesulitan itu, mereka tidak bersyukur. Bapak Ibu sekalipun mungkin kita seorang aktivis, seorang yang habis-habisan untuk Tuhan. Tapi ingat ketika kita mengalami kesulitan itu, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Karena pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, bangsa ini kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, ada beberapa ciri dari orang yang seringkali tidak tahu bersyukur atau tidak tahu berterima kasih. Yang pertama saya melihat suka bertengkar, Bapak Ibu ya. Suka bertengkar. Di situ ayat kedua, jadi mulailah mereka bertengkar. Ini ciri khas dari orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Di dalam ayat 2a itu, jadi mulailah mereka bertengkar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin pagi ini ya, kita punya pengalaman, kita sering bertengkar ya. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, mungkin juga dalam tempat pekerjaan, tempat pelayanan. Seringkali kita ketemu ada yang selalu cepat sekali emosi, lalu akhirnya timbul pertengkaran. Dan seharusnya sebagai anak Tuhan, kalau dalam Galatia 6 ayat 1 dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kamu juga kena pencobaan. Ya, artinya
Kita jangan apa-apa langsung bertengkar, langsung emosi. Kalau ada dua saudara kita bertengkar pun kita bisa menjadi penengah. Ya, kita bisa datang dan mendamaikan mereka dengan roh lemah lembut. Di sini dikatakan bahwa kamu yang rohani. Berarti saya melihat bahwa ketika kita dalam satu komunitas ada yang bertengkar. Sebetulnya kita yang rohani, kita yang tidak bertengkar itu tingkatan rohaninya ya sebetulnya ada dalam eh, kondisi rohani yang baik. Nah, kita mengingatkan kita bahwa kita bisa aja eh, datang menegur tapi di dalam roh lemah lembut supaya apa? Kita tidak terpancing emosi. Karena kalau kita negor orang tidak bisa terima. Kita bisa ikut nimbrung di situ. Akhirnya kita yang tadinya aman-aman aja, kita bisa jadi berantem juga sama orang yang lagi bertengkar. Nah, Bapak Ibu, pagi ini Tuhan ingatkan kita, kalau kita rajin ikut koram Deo, tapi apa-apa sedikit kita bertengkar, ya. Apa-apa sedikit kita nyeletuk antara suami dan istri, tidak ada yang mau ngalah. Anak-anak kita akhirnya berontak juga karena lihat papa mamanya yang sering bertengkar. Ya, mungkin pagi ini kita katakan, Tuhan, aku mau supaya aku mengalami perubahan ya. Aku mau supaya bertobat ya. Jangan sampai kita rajin melayani tapi gaya bertengkar masih terus. Ini ciri dari orang yang tidak tahu berterima kasih atau tidak bersyukur. Ciri yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat 3b, di situ dikatakan hauslah bangsa itu akan air di sana lalu bersungut-sungutlah mereka ya. Jadi yang berikut itu bangsa ini bersungut-sungut. Bapak Ibu, kita ciri khas yang pertama itu suka bertengkar. Ciri khas yang kedua itu suka bersungut-sungut ya. Kita bisa uh, tag di situ, kita taruh, angkat barangkali tangan kita bahwa kalau memang kita sering bertengkar, kita juga mungkin sering kali ber, uh, bersungut-sungut ya. Kita bisa uh, taruh, angkat tangan kita barangkali di dalam Zoom ini ya, sehingga di situ kita menyadari bahwa memang kita ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bersungut-sungut ini juga kan seringkali menjadi pola hidup kita ya. Saya dulu pelayanan waktu mulai perintisan gereja di Sentul, saya tinggal di Lipo Cikarang, Bapak Ibu ya. Dan setiap hari saya bolak-balik. Nah, di Lipo Cikarang kalau saya keluar dari rumah, di Lipo Cikarang itu jarang hujan, Bapak Ibu, jarang hujan. Jadi kalau kita lihat alang-alang itu sampai coklat. Itu kalau kena puntung rokok aja langsung terbakar. Jadi kalau pagi saya dari sana kadang saya bawa payung. Orang di Lipo Cikarang itu tanya, loh mau kemana aku bawa payung? Lagi panas gini. Karena mau ke Bogor. Nah itu biasa sampai di daerah Gunung Putri Bapak Ibu. Udara mulai mendung. Masuk Sentul atau masuk Bogor. Itu hujan. Ya, jadi di Bekasi, di Cikarang itu lagi panas terik. Sampai di Bogor itu hujan. Hujan deras. Dan Bogor sebagai kota hujan atau Sentul itu hampir tiada hari tanpa tidak hujan. Ya, kemarin sore pun hujan di sini ya. Hampir setiap saat hujan. Nah, kita lihat ada dua kutub yang berbeda ya di daerah Bekasi sana, Cawang dan segalanya panas sampai di Bogor hujan. Di daerah Cikarang orang yang selalu saya dengar, aduh ini kapan hujan ya, panasnya minta ampun, gerak, pakai AC pun kadang-kadang nggak terasa. Begitu sampai di Bogor, orang di Bogor bilang, aduh kapan panas ya, kapan matahari muncul, ya karena tiap hari hujan. Kita lihat ada keluhan, ada persungutan. Orang di daerah Cikarang Bekasi bersungut, minta supaya kalau boleh hujan. Orang di Bogor minta kalau boleh panas. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bersungut-sungut ya. Masalah-masalah hidup. Apa saja yang kita alami, kita langsung kadang-kadang sudah bersungut-sungut. Filipi pasal 2 ayat 14 katakan lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah. Artinya sebagai anak Tuhan sebetulnya ini bukan menjadi gaya hidup kita. Gaya bertengkar, gaya bersungut-sungut itu orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya tidak bersungut-sungut. Ya, sudah diperbaharui di dalam Kristus. Jadi pagi ini mungkin kita bisa, kalau ada berdua, bisa colek kanan kiri dan katakan stop ya, dengan bertengkar dan juga bersungut-sungut.
Lalu poin yang ketiga, ciri khas dari orang yang tidak bersyukur atau tidak tahu berterima kasih Bapak. Itu seringkali mengkambing hitamkan orang lain Bapak Ibu ya. Suka menyalahkan orang lain. Di Keluaran 17 tadi yang kita baca, ayat 3c dia katakan apa? Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya, kita tahu lihat di sini mereka menyalahkan Musa, pemimpin mereka. Padahal waktu keluar dari Mesir, Musa tidak sendiri. Dia begitu dapat penglihatan di Gunung Sinai, dia datang, dia bertemu dengan Harun kakaknya, dia kumpul tua-tua Israel. Mereka bersepakat, baru mereka menghadap Firaun. Berulang kali Firaun menolak untuk izinkan mereka. Tapi atas kesepakatan mereka bersama, akhirnya Firaun izinkan mereka keluar. Tapi kita lihat, begitu di perjalanan, mereka menyalahkan Musa. Dalam kehidupan kita, seringkali kita saling menyalahkan satu dengan lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Kadang-kadang kalau kita dengar firman Tuhan, ya mungkin dalam Koram Deo, eh, Pak Yakub Esra bicara tentang karakter. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini mesti istri saya yang dengar ini. Ya, kadang-kadang kita berpikir ini suami saya yang mesti mendengar khotbah ini. Ini mesti anak-anak saya. Kalau anak ini mesti papa dengan mama ya. Kita seringkali mengkambing hitamkan saudara. Ya, kita selalu menyalahkan orang lain dan kita menganggap diri kita itu paling benar. Ya, padahal saya mau katakan Bapak Ibu kalau kita mendengar satu firman Tuhan di gereja, kita datang sendiri, kita dengar firman Tuhan. Sebetulnya firman Tuhan itu bicara buat kita, bukan bicara buat orang yang tidak datang. Firman itu bicara untuk orang yang hadir di situ. Karena Tuhan tahu pribadi-pribadi yang ada di situ. Ya, sebagai hamba Tuhan yang seringkali menyampaikan firman Tuhan, saya kadang-kadang merubah khotbah saya. Ya, sudah persiapan yang matang, tapi begitu mau naik mimbar, kadang-kadang Roh Kudus bicara. Ada satu topik yang lain, Tuhan berkata sampaikan ini. Dan benar, waktu saya sampaikan, kadang-kadang lawatan Tuhan terjadi. Di tengah-tengah khotbah saya lihat orang menangis. Dan saya percaya itu karena Tuhan tahu. Tuhan yang tahu isi hati kita yang hadir. Jadi Tuhan berbicara bukan untuk orang yang tidak hadir. Makanya jangan kita memiliki sikap yang selalu menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 9 dia katakan, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya. Jadi ini bukan hak kita untuk saling menyalahkan ataupun untuk saling uh, kambing hitamkan orang lain yang menyalahkan. Bapak Ibu, sebetulnya sikap yang benar dalam bersyukur, yaitu saya melihat di dalam 2 Timotius itu tentang sikap Paulus. Ya. Paulus itu dikenal, ini sedikit tambahan. Paulus itu dikenal sebagai rasul yang penuh dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena surat-suratnya itu hampir semua ada ucapan syukur ya. Dia mulai dan mengakhiri ada salam dan ucapan syukur. Nah, kenapa sampai apa yang melatar belakangi Paulus sehingga dia bisa hidup di dalam ucapan syukur? Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 1 Timotius 1 itu ayat 15 dia katakan ini, perkataan ini benar patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dalam dunia menyelamatkan orang dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi yang pertama yang membuat Paulus merasa bahwa dia selalu mengucap syukur karena dia menyadari bahwa dia orang yang paling berdosa, ya, orang yang paling berdosa. Ya, kalau misalnya eh, kita istilahnya meminjamkan uang ya, misalnya Pak Edi Leo meminjamkan uang buat saya dan Pak Mardi. Ini contoh aja. Ya. Saya dipinjamkan 1 juta. Pak Mardinya 100 juta. Ya. Nah lalu tiba-tiba Pak Edi panggil. Pak Edi bilang, Pak Mardi dan Pak Max, saya hapus hutang kalian. Ya. Tentunya yang sangat berterima kasih itu orang yang dapat 100 juta Pak Mardi tadi. Kalau saya 1 juta, saya bilang, ini mah receh-receh nih buat Pak Edi. Gitu kan. Ya Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa kita orang yang paling berdosa, orang yang jahat di mata Tuhan, pasti ada ucapan syukur saya.
Dan ini yang melatar belakangi Paulus selalu hidup dalam ucapan syukur. Karena dia merasa bahwa di antara semua murid-murid, di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Kita kan kagak. Kita kadang-kadang malah merasa bahwa, oh di antara mereka akulah yang paling benar. Ya, kita sok benar. Padahal kita semua sama, saudara. Kita manusia celaka, kata Alkitab. Ya, kita manusia yang sudah harus dimurkai. Tetapi karena kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Makanya jangan sombong. Ya, kita tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan, kata Alkitab. Semua orang celaka harus binasa. Tapi karena kemurahan Tuhan. Ya, kita lihat, ini yang melatar belakangi Paulus hidup dalam ucapan syukur. Dia menyadari dia orang berdosa. Ayat 16. Justru karena itu, aku dikasihani dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Yesus menunjukkan seluruh kesabaran. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada hidup yang kekal. Ya, yang kedua, Paulus menyadari bahwa kalau dia sudah begitu berdosa, tapi Allah mengasihani dia. Ada belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup dalam ucapan syukur, yang pertama harus kita menyadari bahwa kita ini orang yang sangat berdosa. Tapi hanya karena kemurahan Allah. Hal yang kedua, hanya karena anugerahnya, hanya karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita bisa selalu hidup dalam ucapan syukur. Sekalipun kita menghadapi hal-hal yang sulit, ya, kita mengalami mungkin krisis keuangan, kita mengalami sakit penyakit, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, kata Alkitab. Ya, keselamatan yang kita terima itu tidak bisa diukur dengan apapun yang ada dalam dunia, Bapak Ibu. Ya, kita diselamatkan. Ini kemurahan Tuhan. Kita yang berdosa yang tidak layak tapi dilayakkan Tuhan. Kalau kita memiliki poin ini, kita sadar bahwa kita sangat berdosa dan hanya karena kemurahan Tuhan, saya percaya hari lepas hari kita akan hidup dalam ucapan syukur. Sekalipun kekurangan, sekalipun ada banyak masalah, kita akan terus bersyukur. Ya. Lalu yang ketiga yang membuat Paulus hidup dalam ucapan syukur itu di ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Paulus menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki sehingga dia menjadi rasul yang luar biasa, membangun banyak gereja, bahkan menginjil, memberitakan Injil, baik itu di benua Asia, benua Afrika maupun Eropa, tiga benua. Tapi dia sadar bahwa itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Ya, dia ada, dia bisa memberitakan karena kekuatan. Lalu yang keempat, ya, yang ketiga ini kekuatan. Yang keempat itu karena ia menganggap setia. Ya, Paulus menyadari bahwa Tuhan menganggap dia setia. Karena dia setia itulah. Makanya dia hidup dalam ucapan syukur. Jadi Paulus itu menganggap Tuhan itu menganggap Paulus setia padahal dia banyak tidak setianya. Makanya dia katakan ada duri dalam daging. Dalam berbagai penafsiran ada yang bilang duri dalam daging itu karena Paulus punya cacat ya dalam secara fisik, tapi ada juga yang bilang bahwa duri dalam daging mungkin juga dosa, pergumulan dengan hal-hal yang merupakan kelemahan dari seorang yang bernama Paulus. It's okay apapun juga, tapi yang jelas Paulus menyadari kalau Tuhan menganggap dia setia padahal dia tidak setia. Bapak Ibu kita semua ini tidak setia. Koram Deo kita bangun pagi-pagi kadang-kadang telat. Kadang-kadang mungkin kita absen. Ya. Kadang-kadang kalaupun kita ikut, kita rajin. Mungkin karena itu tanggung jawab kita, tugas kita. Tapi sebetulnya kita kadang-kadang tidak setia dalam banyak hal. Tapi Tuhan menganggap kita setia. Lalu yang terakhir, yang melatar belakangi Paulus bisa hidup dalam ucapan syukur. Karena dia mempercayakan pelayanan ini kepada semua kita. Tuhan percayakan pelayanan kepada kita ya. Jadi sebuah kepercayaan. Jangan sia-siakan kepercayaan yang kita terima dari Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga itu sebuah kepercayaan. Sebagai bapak keluarga yang bekerja dalam dunia sekuler itu juga sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, jadi ini itu tambahan aja menyangkut dengan ucapan syukur ya. Kita belajar dari seorang tokoh Paulus yang bagaimana dia bisa hidup dalam ucapan syukur karena empat hal tadi ya, menyadari kemurahan Tuhan yang luar biasa sehingga dia bisa benar-benar mengalami itu. Lalu yang berikut sikap Israel ya, kalau kita lihat Israel menyikapi setiap persoalan bukan cuma dengan eh, tidak tahu berterima kasih, tapi yang kedua mengandalkan kekuatan sendiri ya. Firman Tuhan katakan kenapa saya katakan kekuatan sendiri? Karena kita lihat waktu persoalan datang, tidak ada satu orang pun yang berdoa.
Tidak ada satu orang di antara mereka termasuk Harun dan para tua-tua Israel. Tidak ada yang bilang bahwa yuk kita datang ke Musa. Kita bilang Musa supaya berdoalah. Ya, cari Tuhan, tanya Tuhan. Kira-kira apa nih maunya Tuhan. Kan gitu. Ini enggak. Mereka langsung mencari solusi dengan cara mereka sendiri. Mereka menyalahkan Musa, bertengkar, bersungut-sungut. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kadang-kadang karena kita merasa kita hebat. Kita merasa kita punya segudang pengalaman. Kita merasa kita pinter. Kita merasa kita kaya. Kita merasa kita punya segala sesuatu. Dalam firman Tuhan di dalam Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kuatannya sendiri. Ya, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri ya. Tapi kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Lalu poin yang ketiga, sikap Israel atau yang terakhir, itu mereka meragukan kuasa Tuhan. Di ayat 7 bagian terakhir, mereka katakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangkan, baru lihat mujizat kan, airnya udah keluar. Ya, firman Tuhan dikatakan Musa lakukan itu. Langsung air keluar mereka bisa. Tapi mereka masih tetap aja meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu ini sebetulnya sifat kita yang kadang-kadang hari lepas hari kita mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan banyak. Tapi kita ragu. Ya, kita diberkati sepanjang minggu. Tapi baru menghadapi satu persoalan. Tiba-tiba kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Kita bilang ini Tuhan ada nggak ya? Nah di dalam Yakobus ini dikatakan hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup ya. Kita jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu punya banyak persoalan rumah tangga, banyak PR dengan anak-anak, pikir masa depan, mungkin dalam bisnis dan segala macam, tapi ingat jangan meragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Oke, ini sifat dari Israel. Tiga hal. Tidak tahu berterima kasih, mengandalkan kekuatan sendiri, dan meragukan kuasa Tuhan. Oke, kita lihat secara cepat. Waktunya mungkin sudah mau habis. Kita lihat sikap Musa. Bagaimana sikap Musa, Bapak Ibu? Di dalam ayat yang keempat a, lalu berseru-seru Musa pada Tuhan ya. Musa mencari Tuhan. Musa datang dan berdoa. Alkitab katakan dalam kitab Amos, so beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Bapak Ibu kita tidak bisa berlari kepada yang lain. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ya, mari selalu andalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, Bapak Ibu ya. Manusia itu terbatas. Kalau kita cari manusia, manusia menolong kita, tapi ada batasnya. Satu saat dia bilang, ah, lu ini kok jadi benalu sih. Setiap saat mesti gua tolong. Ya, tapi kalau Tuhan tidak, kapanpun, bahkan dalam kondisi kita kadang-kadang jauh dari Tuhan pun Tuhan tetap mendengar kita. Mencari Tuhan. Lalu yang kedua, poin yang kedua, bertanya kepada Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan. Di situ dikatakan lalu berserulah Musa kepada apakah yang harus aku lakukan kepada bangsa ini. Bapak Ibu, bukan cuma Musa. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, Daud pun gitu ya, menghadapi kesulitan. Ini dalam 2 Samuel 5:19. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah yang harus aku maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam? Tuhan menjawab, Daud maju. So aku pasti akan menjawab. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa perlu bertanya kepada Tuhan. Kita kadang-kadang cuma berdoa. Berdoa bagus, datang kepada Tuhan bagus. Tapi jangan lupa minta solusi dari Tuhan. Mengapa minta solusi? Karena Tuhan yang paling tahu hari esok. Ya, Tuhan yang paling tahu hari esok. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Seorang misionari dari Inggris, dokter muda, dia mau pergi ke Afrika untuk jadi misionari, Bapak Ibu. Tapi 2 minggu sebelum berangkat, ketabrak motor dan kakinya patah. Waktu kakinya patah dia marah Tuhan. Ya, dia bilang ini Tuhan bagaimana nih ya. Saya masih muda, seorang dokter muda mau pergi mengabdi melayani Tuhan di hutan Afrika sana, tapi kok malah kaki saya dipatah. Ya, singkat cerita kakinya diamputasi diganti kaki kayu. Karena ini kisah nyata di tahun 60-an. Kaki kayu.
begitu ganti kayu-kayu, konseling sama senior-seniornya hamba Tuhan, akhirnya dia tetap kembali ke jalan Tuhan. Dia bilang, oke, saya tetap berangkat. Berangkatlah dia ke Afrika. Ternyata sampai di Afrika, badan misi dunia WEC yang mengutus dia, waktu mereka menerima teman-teman di sana, mereka lihat kota atau kampung desa yang harus dia temui. Mereka bilang, wow, ini desa ini masih kanibal, orangnya masih makan orang, jadi kami tidak bisa antar kamu sampai ke desa itu. Kami cuma antar kamu besok pagi, kita antar nanti menuju ke arah barat. Nanti sampai matahari mau terbenam, di situ kamu dapat satu desa. Nah, itulah desa yang dimaksud Tuhan. Lalu akhirnya orang ini pergi, misionar ini berjalan besok pagi. Singkat cerita sampai di desa itu. Begitu sampai, saudara, mereka menari-nari menyambut dia ya. Dia pikir, wah mau kalungin bunga kali. Ternyata kagak. Mereka ikat dia di pohon. Dan malam itu juga mereka bakar api unggun. Lalu mereka menari-nari dan mereka makan dia, saudara. Tapi aturan mereka di situ yang berhak untuk makan pertama itu kepala suku, ya, ketua kepala desanya yang harus makan. Dan menurut cerita itu, dia makan bagian yang paling enak katanya. Bagian paling enak dari tubuh manusia itu paha sebelah kanan. Wow, saya sendiri belum merasa ya. Kita belum merasa jadi nggak tahu. Tapi itu menurut cerita begitu. Pak. Jadi kepala desa makan ke paha sebelah kanan. Karena lampu, kan tidak ada lampu ya. Api ungunya remang-remang. Ya dia gigit paha sebelah kanan. Setengah jam, 1 jam giginya mau copot. Karena yang dia gigit adalah kaki kayu. Singkat cerita, dia menyembah ini misionari dan dia bilang untuk masyarakatnya bahwa ini bukan manusia biasa, ini dewa ya yang Tuhan kirim. Singkat cerita, Bapak Ibu, satu kampung itu percaya Yesus. Disitulah misionari itu menangis. Dia bilang tadi waktu di Inggris saya salahin Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana karena Tuhan tahu hari esok. Bayangkan kalau saya datang dengan kaki yang utuh. Saya sudah jadi bubur Manado, saudara. Ya, saya sudah jadi capcay yang dimakan habis, dilahap sama kepala desa dan masyarakat. Kita nggak pernah tahu hari esok. Tapi Tuhan tahu hari esok. Kenapa Musa bertanya? Kenapa Daud bertanya? Karena mereka tahu bahwa yang punya hari esok itu hanya Tuhan. Kita kadang-kadang sombong. Kita berdoa langsung kita berjalan pergi. Tidak tanya Tuhan lagi. Ya, banyak di antara kita begitu. Yang penting sudah berdoa langsung jalan. Makanya begitu sampai bisnis mengalami persoalan. Ya, pelayanan mengalami hambatan. Banyak hal-hal. Kenapa kita tidak tanya Tuhan? Kita berjalan dengan kepintaran kita, pengalaman kita, andalin diri sendiri. Itu yang seringkali terjadi. Lalu yang ketiga, kita lihat bagaimana dengan Musa. Musa bukan cuma bertanya, Bapak Ibu ya. Poin yang ketiga, dia juga menunggu, ya, menunggu jawaban Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 5a itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa dari tua-tua Israel, bawa pula tanganmu tongkat yang kau pakaimu dan pergilah. Kita lihat ya, dia tunggu sampai Tuhan berbicara. Ya, dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 8, Daud pun begitu, dia bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah aku susul? Lalu Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya aku akan Bapak Ibu, jadi ini mesti jadi gaya hidup kita. Ya, style kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan cuma main doa terus berjalan pergi. Ya, atau kita sudah bertanya, bagus. Kalau kita sudah berdoa itu bagus. Langkah bagus. Kita bertanya itu bagus juga. Tapi kita juga harus menyediakan waktu tunggu Tuhan berbicara. Dan Tuhan berbicara bisa saja lewat secara audible ya langsung kepada kita. Bisa juga lewat firman Alkitab, ayat-ayat firman. Bisa juga lewat hamba Tuhan. Mungkin kita pagi ini mau punya rencana, kita ikut koran dia, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang berbicara. Dan kita merasa itu rema. Ya oke. Okay. Ya, jadi kita harus menunggu jawaban Tuhan. Bukan main asal hantam aja. Nanti udah dapat kesulitan, baru kita salahkan Tuhan. Tidak demikian. Ya. Jadi kita lihat Musa, dia datang buat Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia menunggu jawaban Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat di situ dia bukan cuma menunggu, tapi dia taat. Ya, di dalam ayat 46d, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, 1 Samuel 30 ayat 9 juga, lalu pergilah Daud beserta ke-16. Jadi kita lihat mereka orang-orang yang taat. Mereka berdoa waktu dapat persoalan, mereka datang buat Tuhan, tapi bukan cuma datang.
Mereka tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mereka minta solusi karena Tuhan yang tahu solusi yang terbaik. Tuhan yang tahu hari esok. Jadi mereka tanya Tuhan ya. Istilahnya mereka bilang, Tuhan, metode yang tepat ini apa, Tuhan, dalam menghadapi situasi sulit di tempat pekerjaan saya? Metode yang tepat ini apa dalam pelayanan saya? Metode yang tepat ini apa dalam kesehatan saya? Jadi harus tanya Tuhan, lalu tidak langsung melangkah. Tunggu dulu Tuhan bicara dulu. Ya, mungkin lewat ayat-ayat firman atau hamba Tuhan yang lain. Atau bicara langsung. Dan yang terakhir, baru kita melangkah. Ya, kalau sudah ada jawaban Tuhan, jangan keras kepala. Jangan mau, minta lagi konfirmasi demi konfirmasi. Enggak. Bagus kalau kita memang hal yang sulit, mungkin satu dua konfirmasi, oke. Tapi jangan kita tidak pernah melangkah, ya. Karena ada banyak orang juga sudah dapat jawaban Tuhan, tapi terus penuh dengan ketakutan, tidak mau melangkah, melangkah. Hal yang terakhir kita harus melangkah. Bapak Ibu, saya kira ini firman Tuhan. Maaf kalau waktunya agak lewat, tapi inilah dua sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita punya sikap seperti apa? Selama ini sudah sekian tahun kita jadi anak Tuhan, sudah jadi orang Kristen. Apakah kita punya sikap masih seperti Israel yang tidak tahu bersyukur, ya? Di dalamnya ada bertengkar, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, ya. Terus yang kedua, bertindak dengan kekuatan sendiri, tidak pernah tanya Tuhan, tidak pernah cari Tuhan, ya. Merasa pintar, merasa hebat, merasa punya uang, merasa kaya, merasa cantik, merasa ganteng dan segala macam. Yang ketiga, meragukan kuasa Tuhan. Lihat hari ini kita bernafas saja, ini kemurahan Tuhan. Ya, hari ini kita hidup kemurahan Tuhan. Tapi begitu masalah sedikit datang, kita sudah ragu, Tuhan ada nggak ya? Tuhan ada nggak? Atau kita sekarang sudah seperti Musa, ya, yang bersikap kalau ada persoalan cari Tuhan. Ya. Tapi barangkali baru cari Tuhan, belum bertanya. Atau kita sudah bertanya juga kepada Tuhan. Kita sudah menunggu jawaban Tuhan, puji Tuhan. Ya. Atau kita juga sudah sampai pada poin yang keempat, taat. Ya. Atau kita baru mencari Tuhan tapi belum bertanya. Ya, pagi ini kita merubah sikap kita. Oh, berarti saya berdoa bukan cuma berdoa, tapi tanya Tuhan dulu. Setelah tanya Tuhan, tunggu sampai waktu Tuhan. Ya, Tuhan jawab. Baru yang terakhir melangkah. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak kita semua berdoa. Bapak di sorga, hamba sudah berhenti berbicara. Inilah saat Roh Kudus menjamah semua anak-anakmu yang hadir. Ada 90 orang yang mengikuti koram Deo pagi ini. Tuhan jamah tanpa satu orang pun. Tuhan lawat kami semua. Kalau pagi ini kami datang dengan persoalan hidup pribadi, rumah tangga, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kalau kami datang dengan persoalan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, bisnis, dalam pelayanan. Anak-anak yang punya studi, masa depan anak-anak, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Dan kami yang datang pagi ini juga dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit kami, yang kami alami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba berdoa pagi ini biar kuasa darah Yesus oleh biru berdarah menjamah kami sehingga kami mengalami kesembuhan Allah. Terima kesembuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kudus ambil alih waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang moderator. Ya, terima kasih Pak Max. Sungguh